Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang budidaya pemeliharaan ikan konsumsi. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Budidaya pemeliharaan ikan konsumsi adalah memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Budidaya ikan konsumsi bermanfaat sebagai sumber pendapatan tambahan, memenuhi kebutuhan gizi, permintaan pasar tidak pernah berkurang, perawatan mudah, tidak perlu modal besar, bisnis yang sederhana, dan memiliki harga jual yang menguntungkan. Jenis-jenis budidaya ikan konsumsi yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus, ikan gurami atau Osporanamus gaurami, ikan bawal atau Colosuma macropomon, dan terakhir ikan lele lokal atau Clarias batrachus. Budidaya pemeliharaan ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan bentuk tubuh memanjang dan pipih ke samping dengan warna putih kehitaman yang berasal dari sungai Nil dan danau-danau di sekitarnya hingga tersebar di 5 benua yang beriklim tropis dan subtropis. Ikan ini disukai banyak orang di berbagai negara. Hal ini tak lain karena dagingnya yang tebal dengan rasanya yang enak seperti daging ikan kakap merah. Sebagai ikan yang populer dan banyak diminati, ikan nila banyak dibudidayakan. Semakin meningkatnya konsumsi ikan nila membuat permintaan terhadap ikan nila semakin meningkat. Jenis-jenis ikan nila yang banyak dibudidayakan di Indonesia yaitu nila srikandi, nila larasati, nila merah, nila bes, nila citralada, nila gesit, nila salina, nila jati bulan, dan nila anjani. Ciri-ciri ikan nila: berukuran sedang, sekitar 30 cm dari kepala hingga ujung ekor. Banyak ditemukan dengan ukuran yang lebih kecil ataupun besar, tergantung ketersediaan pangan di alam liar. Memiliki duri di sepanjang tubuhnya, yakni di bagian ekor serta siripnya. Warna tubuh kehitaman, kadang diselingi warna abu-abu. Di badannya juga ditemukan motif pita gelap yang melintang. Ketika dewasa, pita gelap tersebut akan menghilang dan digantikan dengan tubuh polos keabuan. Pada masa kawin, terdapat garis literalis di sekitar truncus. Ini berguna untuk menjaga keseimbangan ikan ketika sedang berenang. Jumlah sirip pada ekor sebanyak 7-12 buah dengan garis-garis tegak lurus. Ciri-ciri ikan nila selanjutnya adalah perbedaan kelamin. Ketika kecil, mengetahui perbedaan kelamin kurang memungkinkan. Namun, jika berat ikan nila telah melebihi 50 gram, akan diketahui mana yang jantan dan mana yang betina. Pemakan segalanya atau omnivora, umumnya makan lumut atau gulma air, namun tidak jarang memakan hewan-hewan kecil. Mudah berkembang biak atau peridi, menggali lubang di dasar kolam untuk berkembang biak dan tempat tinggal. Telurnya berwarna kuning, ia dieremi di mulut induknya. Sekali bertelur, ikan nila bisa bertelur hingga 1.500 butir. Tahapan budidaya pembenihan ikan nila yaitu persiapkan kolam atau lahan, pemilihan bibit, kualitas air kolam, dan cara memelihara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Masih tentang tahapan budidaya pembenihan ikan nila. 1. Tentukan lokasi atau lahan terbuka. Budidaya ikan tentu memerlukan lokasi yang luas, bersih, serta nyaman. Usahakan untuk memilih lokasi kolam yang luas dan letakkan kolam terpal di luar ruangan. Hal ini bertujuan agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam kolam. Cahaya matahari sendiri merupakan faktor yang penting yang harus terpenuhi supaya pertumbuhan ikan dapat bekerja lebih maksimal. 2. Pilih benih ikan yang berkualitas tinggi.
Sebelum membeli benih ikan, pastikan bahwa Anda sudah mempersiapkan semua halnya dengan baik, termasuk mengerti dalam pemilihan benih ikan yang memiliki kualitas tinggi. Pemilihan ikan yang baik dan menjadikan hasil panen yang memiliki bentuk dan berat yang ideal sesuai dengan permintaan pasar. 3. Perhatikan kualitas air kolam. Air merupakan faktor yang terpenting dari budidaya ikan. Kualitas air yang digunakan akan mempengaruhi stabilitas kesehatan ikan yang berada di kolam. Maka dari itu, usahakanlah untuk selalu menjaga kebersihan air kolam. 4. Bersihkan kolam ikan secara rutin. Selain kualitas air, Anda juga harus memperhatikan kebersihan kolam yang Anda gunakan. Dengan membersihkan kolam secara rutin, maka akan menghindari ikan dari berbagai penyakit dan hama, khususnya pada masa pembibitan.